Shalom, selamat malam. Selamat datang dalam siaran langsung Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Malam hari ini senang sekali saya bisa menemani Bapak Ibu, rekan-rekan semua dalam pembelajaran yang akan kita ikuti selama 30 menit ke depan. Nah, dalam diskusi yang sangat krusial bagi masa depan pendidikan, malam ini kita akan membahas tentang mengenal kecakapan digital yang kritikal diperlukan bagi organisasi pendidikan. Topik ini menjadi sangat penting di era disrupsi teknologi dan kita beruntung dapat membahasnya langsung bersama seorang pakar di bidangnya. Telah hadir bersama dengan kita Bapak Markus Fresnel MM City yang merupakan pengurus harian bidang 2 digitalisasi dan inovasi Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh Pak Markus, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Kami akan belajar melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai. Tuhan berkati pembelajaran yang akan kami ikuti. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan juga dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan pendidikan Kristen di Indonesia. Berkati hamba-Mu, Pak Markus, yang akan menyampaikan materi dengan segala kesiapan yang sudah dilakukan. Biarlah materi ini menjadi berkat bagi setiap pendengar yang mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu terkasih, rekan-rekan, teman-teman ya di keluarga besar MPK. Senang sekali kita ketemu lagi di kesempatan live streaming malam hari ini, dan hari ini memang topik yang saya usulkan untuk dibawa ialah mengenai kecakapan digital ya, atau digital kompetensi. Kenapa saya memilih topik ini? Karena memang kita setiap hari tidak bisa dipungkiri ya, kita itu terkoneksi baik secara media online ya, lalu kita menggunakan alat-alat digital, dan sepertinya juga kita hari ke hari itu mungkin waktu terasa cepat ya, kemudian dinamis ya. Dan setiap hari kita dipenuhi dengan informasi-informasi baik. Mungkin ada yang berguna, ada yang memang kita cari, tapi banyak juga kadang data dan informasi yang lewat ya, yang kita serap mungkin belum tentu berguna gitu ya. Tapi ya dunianya begini, jadi kita harus masuk ke dunia yang memang mungkin sebagian besar dari kita tidak mempersiapkan ya. Dan ada istilah-istilah misalnya gagap teknologi ya, atau sebaliknya adik-adik kita, anak-anak kita itu yang lahir di zaman ini ya bisa disebut digital native begitu ya. Secara otomatis dia memang piawai dalam dunia digital gitu. Tidak diajari, tidak menempuh pendidikan khusus, tapi ya begitu lahir masuk ke dunianya ya bisa aja gitu ya. Itu yang memang fenomena-fenomena yang tidak bisa kita hindari ya, itu yang terjadi. Nah, sehingga saya mengajak kita semua untuk bisa mengenal sebelum menguasai kecakapan digital ini gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita sering ya ngelihat aplikasi atau kita ngelihat sesuatu yang baru di gadget kita, di HP kita bingung ini apa gitu ya. Saya juga kadang ngelihat terutama aplikasi yang baru ya, kok bisa tiba-tiba booming, tiba-tiba rame, tapi saya pribadi saya nggak ngerti itu apa gitu ya. Ini yang mungkin ya juga Bapak Ibu alami ya. Nah, kemudian kita misalnya HP rusak gitu ya, atau komputer rusak, mau tidak mau kita ganti ya. Nah, begitu kita ganti, karena teknologi udah baru, kita bingung lagi pelajari setting-settingnya, kemudian mungkin ke-lock keyboardnya ya, mau masuk lagi nggak bisa. Nah, itu saya pernah mengalami ya, tiba-tiba screen saya tuh besar gitu ya, terus kekunci gitu, mau masuk nggak bisa dipilih ya.
Nah, ini hal-hal yang ya saya ngelihat aneh, fenomenanya aneh, tapi ya inilah dunia sekarang begitu kan. Ya, penuh dengan sesuatu yang baru ya. Nah, tadi yang saya katakan ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang digital native begitu ya. Mereka itu nggak perlu diajarin. Makanya saya kalau misalnya kayak tadi case-nya HP saya kekunci gitu ya, font-nya besar, kasih anak saya kecil. Dek, ini gimana nih masuk laginya? Langsung aja tuh tek 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 tek, lah masuk. Saya nggak tahu apa yang dikerjakan sama dia gitu ya. Tapi secara ya itu native ya, secara lahiriah langsung bisa mengendalikan device-device yang terbaru ya. Dan ini yang ya kadang kita kalau kalau saya pikir case-case-nya lucu gitu ya. Nah, mungkin ini juga kita semua familiar ya hal-hal ini dan itulah kenapa kita memerlukan ya. Kita rasa penting mengenai digital kompetensi itu gitu ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu baru mendengar istilah ini ya. Eh, Nanti kita coba lihat by definisi, kemudian case-case-nya seperti apa ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ini saya mau angkat satu berita yang belum lama sih ini kejadiannya. Ada seorang remaja 15 tahun nyetir Pajero di Tangerang Selatan, lalu menabrak pagar dan tembok dua rumah warga. Ya mungkin Bapak Ibu juga melihat kejadian ini di berita dan kita berpikir ya, mungkin banyak respon pertama kita ialah masih kecil nyetir mobil sih. Ya, mungkin begitu ya. Apakah persoalannya di usia? Nah, ini saya ajak Bapak Ibu merenung ya soal ini. Kalau kita bilang usia segitu nyetir, ya nyatanya anak ini sudah nyetir segitu jauh ya terjadi atau sudah sampai di tempat kecelakaan. Berarti kan sebenarnya walaupun usia belum cukup tanda petik ya kalau kita katakan belum cukup sesuai hukum yang berlaku, tapi dia bisa menyetir ini dan terjadi faktanya dia sudah menyetir kan itu ya. Dan mungkin ini banyak juga yang dilakukan oleh remaja-remaja lain begitu ya. Tapi saya masih tanda tanya apakah permasalahannya umur ya. Nah kemudian apakah permasalahannya kemampuan remaja ini menyetir? Kalau kita bilang kemampuannya, tapi ya sekali lagi dia berhasil mengeluarkan mobil ini dari tempat parkir ya. Bahkan saya lihat di beritanya mengajak dua teman ya, kemudian nyetir sedemikian jarak sampai di tempat kecelakaan ini terjadi. Apakah skill issue? Ya bisa jadi gitu ya. Apakah mobilnya? Nah, kalau kita bilang mungkin dia udah dilatih cukup lama ya untuk menyetir, skillnya lumayan, tapi bisa juga misalnya problem di mobil itu sendiri, ya remnya rusak atau setirnya yang rusak atau apapun kita tidak tahu ya. Apakah traffic issue ya misalnya di jalan tempat ini terjadi kecelakaan banyak yang nyetir sembarangan ya sehingga adik ini terjadi kecelakaan ya. Atau jangan-jangan rumahnya ya. Rumahnya yang menghalangi jalan kayaknya enggak ya. Tapi begini ya, saya mau mengangkat kenapa ya persoalan ini ya. Memang suatu persoalan itu, suatu situasi itu, suatu kondisi itu tidak bisa dilihat dari satu aspek ya. Kalau kita bicara gagap teknologi ya, sering dikatakan gagap teknologi, gaptek. Apakah tadi skillnya tidak bisa menggunakan gadget? Ya, belum tentu. Kalau dibilang gagap teknologi, apakah usianya belum cukup? Tapi nyatanya yang senior-senior pun banyak yang belum terlalu piawai menggunakan gadget. Ya. Apakah surroundingnya, ya, ekosistemnya atau di sekelilingnya dia tidak pernah mendapatkan informasi tentang dunia digital? Ya. Belum tentu juga. Nah, jadi ini yang saya mau menyampaikan Bapak Ibu. Memang soal
dunia digital dan kemampuan kita untuk cakap ya dalam berdigitalisasi itu banyak aspek ya, banyak aspek, dan kita nanti beberapa slide ke depan akan mengupas sedikit ya permukaan, karena sebenarnya kalau kita pelajari tentang digital kompetensi ini memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Nah, sehingga memang malam ini saya sengaja kita mengenal dulu ya, apa itu jenis-jenis kecakapan digital, kompetensi apa saja, dan kenapa kompetensi-kompetensi tersebut kita perlukan, begitu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke rincian kompetensinya, refresh ya. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar definisi ini. Kompetensi dulu ya. Kompetensi menurut BNSP, karena ini badan yang secara khusus ya ditetapkan pemerintah untuk mengatur tentang kompetensi memang ya, khususnya di tenaga kerja. Kompetensi ialah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, saya garis bawahi ada 3 hal ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi bukan hanya mampu atau bisa menggunakan, bukan. Tapi perlu ada pengetahuan dan juga attitude, sikap ya, untuk bisa dikatakan seseorang itu berkompeten. Ya, sekali lagi ya. Jadi kemampuan setiap individu yang mencakup 3 hal penting. 1, pengetahuan itu sendiri ya, knowledge, kemudian skill, keterampilan ya, dan yang terakhir attitude atau sikap ya. Sikap bagaimana seseorang itu dikatakan kompeten ya. Nah, jadi kalau kita bilang kompetensi digital atau cakap digital, maka 3 hal ini juga penting ya. Bagaimana kita mengetahui dunia digital secara pengetahuan ya. Lalu di dunia digital apa saja? Internet itu apa? Itu pengetahuan ya. Terkoneksi itu apa maksudnya? Siapa yang menyediakan koneksi internet? Itu pengetahuan semua ya. Lalu yang tadi keterampilan ya. Bagaimana menggunakan gadget, menggunakan komputer, menggunakan modem, menggunakan apa lagi? Banyak alat-alat IT. Mungkin tester ya, dan lain sebagainya yang jumlahnya banyak sekali, termasuk smart TV ya, itu juga masuk alat-alat digital terbaru ya. Kemudian smartwatch atau orang bilang wearable gadgets ya, hal-hal yang bisa dipakai, itu terkoneksi, dipakai oleh tubuh kita ya. Bisa kalung, cincin, jam tangan, itu semua masuk kategori wearable gadgets, di mana alat-alat tersebut terkoneksi ke internet dan mempunyai banyak fungsi ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, itu keterampilan atau bagaimana kita cukup terampil menggunakan alat-alat IT begitu ya. Dan yang terakhir sikap. Nah, kadang kalau kita bilang sikap yang dibutuhkan apa sih masuk ke dalam dunia digital, ini udah pasti pertama ya, menjaga privacy ya. Karena ingat, data dan informasi bersifat maya, bersifat sensitif, dan perlu yang tadi sikap atau disiplin tentang menjaga privacy ya. Itu salah satu. Sikapnya banyak ya. Memfilter, rapi ya, karena kadang-kadang Bapak Ibu perhatikan nggak, kadang-kadang tuh orang ada yang kalau di WAG ya, WA group, main kirim aja ya, kirim informasi yang mungkin file besar sekali gitu ya. Akhirnya membebani yang ada di grup untuk mengakses, menyimpan data itu. Tapi tanpa beban gitu, kirim terus, belum tentu itu berguna yang dikirim itu gitu. Ya, dan saya perhatikan itu sikap yang kurang baik ya untuk kita berinteraksi di dunia digital. Kita harus filter, kita harus sadar yang kita kirimkan itu membebani pengguna lain atau tidak ya. Kalau bisa misalnya kita kirim sesuatu, kita kompres dulu ya, sehingga tidak semua orang kan punya gadget yang prosesornya kencang dan memorinya cukup besar. Jadi kita harus memperhatikan semua pengguna-pengguna yang lain ya. Nah, itu beberapa contoh saja sikap-sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia digital. Jadi 3 hal sekali lagi saya tekankan.
knowledge, pengetahuan, kemudian skill, keterampilan, dan sikap, attitude yang baik ya. Nah, kalau 3 ini dipenuhi, bisa dikatakan Anda kompeten, gitu ya. Nah, lalu digital world ini saya refresh aja ya. Mungkin Bapak Ibu udah sangat familiar ya, bahwa di dunia digital itu sangat cepat, sangat dinamis ya, sangat efisien. Ya, karena memang teknologi ya. Kita makin kemari banyak teknologi yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ikuti perkembangan mengenai quantum computing ya. Komputer yang bisa memproses dengan sangat cepat ya, namanya kuantum ya, dengan kapasitas yang sangat besar tapi sangat cepat gitu ya, kenceng, speed dan efisiensi. Lalu apa, global connected ya. Kita mungkin zaman dulu kalau sebelum ada internet mau hubungi saudara saya di Belanda, saya harus bikin hubungan internasional pakai telepon, dan itu mahalnya luar biasa ya, harus telepon. Dan itu harus request khusus kan ke Telkom ya zaman itu untuk dibuka hubungan internasionalnya. Dan ketika kita melakukan call itu sangat mahal, padahal mungkin cuma sebentar ya. Jadi melepas rindu aja butuh biaya sangat besar ke keluarga kita gitu ya. Nah, hari ini kita global, mau di ujung dunia mana tinggal connect internet, langsung kita bisa bersua lewat media online. Lalu nah, everything about data dan informasi, semuanya ya. Ada yang bilang data is a queen ya. Ada semacam idiom begitu, dan itu kadang-kadang kita melihat data ini sepele gitu ya. Tapi sebenarnya sangat-sangat kritikal di dunia digital ya. Bayangkan penipuan bisa terjadi kalau data bocor. Bayangkan suatu sistem ya di perusahaan, di organisasi itu bisa bermasalah ketika ada sesuatu yang bocor begitu ya. Karena leak, karena bocor, pertahanan lemah, mungkin ada masuk virus ya, ransomware dan lain sebagainya. Itu kelemahan dalam menjaga atau mendisiplinkan tentang data dan informasi ya. Jadi tidak boleh tidak diatur sebenarnya ya. Kalau kita bicara teorinya atau keilmuannya ya, segala sesuatu itu harus ada rencananya dan dijaga dengan baik ya. Dan ada usaha-usaha yang tidak sederhana untuk menjaga itu semua supaya tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Nah, kemudian tentunya karena ini menggunakan teknologi, menggunakan alat yang canggih, kalau kita bisa bilang canggih ya, kita bisa berinteraksi ya seperti yang kita lakukan hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada di kota-kota jauh dari saya ada di Tangerang ya. Tapi kita bisa berinteraksi ya. Saya bisa menyapa ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyapa kembali dengan chat dan lain sebagainya. Itu suatu interaktif yang disupport oleh dukungan teknologi. Nah, kemudian fleksibel. Nah, ingat ya bahwa karena teknologi berkembang cepat, karena informasinya ya, arusnya juga luar biasa kencang ya, itu kita tidak boleh kaku ya. Dalam arti saya tolak, saya nggak mau tahu yang baru, udah saya gini aja. Nah, itu agak sulit ya di dunia digital sekarang bila kita kurang fleksibel ya. Nah, sehingga juga ini terkait ya dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat ini, kita harus bisa menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan menggunakan alat yang baru ya. Menyesuaikan informasi yang beredar, dengan demikian kita bisa menjaga ya, kita bisa memfilter ya, kita bisa dengan sadar untuk dapat mencegah bila mana ada berita hoax, bohong dan lain sebagainya. Ya, itu suatu yang mungkin dulu tidak perlu kita khawatirkan ya. Dulu kan kalau flashback zaman dulu, kita mau kirim email aja sebelum teknologi sekarang itu mesti koneksi ke suatu modem yang dialnya lama ya. Dan yang dikirim itu filenya mungkin
juga sangat kecil gitu ya, sehingga ada effort besar untuk itu. Tapi kan sekarang nggak begitu ya, kita dengan mudahnya mendownload video, audio ya, melihat dan seterusnya dengan seperti seamless ya, karena sekarang jaringan makin baik, hardware, alat-alat kita makin bagus. Nah, itu membuat seperti sekarang itu sangat sangat liquid ya, sangat-sangat kita bisa akses dengan mudah gitu. Nah, itu kan kadang-kadang kita kalau nggak siap untuk beradaptasi dengan situasi itu ya, kita jadi seperti overwhelm ya, apa tuh, bahasa Indonesianya apa ya, kewalahan ya, kewalahan, semua masuk ya. Nah, itu kita perlu cepat beradaptasi dengan situasi ini. Nah, sehingga kalau kita sudah kupas tadi, melihat kembali definisi kompetensi, kemudian merefresh kembali apa itu dunia digital ya, maka kurang lebih di dunia digital itu yang tadi cepat, efisien, kita harus adaptif, mempelajari atau mengolah data dengan baik. Di dunia seperti itu kita harus cukup kompeten. Ya. Nah, dengan demikian kompetensi apa saja kan gitu ya yang dibutuhkan dalam karakteristik dunia digital. Nah, ini saya coba bikin suatu peta ya Bapak Ibu. Mungkin akan membantu kita untuk mengerti ya apa kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk untuk situasi-situasi ya yang di dalam dunia digital itu sendiri ya. Nah, kalau kita katakan misalnya tadi dunia digital itu cepat ya, efisien. Maka kita memerlukan kompetensi apa? Kita memerlukan kompetensi agile ya. Ya dong, karena dunia cepat ya kita harus lincah. Kalau dunianya cepat kitanya lemot, kitanya lambat-lambat ya, akhirnya kita ketinggalan. Ya. Nah, agility, kemampuan untuk secara cepat ya mengikuti dan secara efektif merespon terhadap perubahan. Ya. Nah, ini bisa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi agile, menjadi lincah, menjadi gesit, ialah mempunyai perencanaan jangka pendek ya. Karena kan ini cepat kita mesti segera bikin rencana untuk menghadapi perubahan-perubahan yang cepat itu. Kemudian kita harus yang biasanya lambat-lambat ya. Kita tidak bisa lagi lambat-lambat, tapi harus responsif begitu ya. Harus merespon dengan baik, dengan cepat ya. Dan seterusnya. Ini saya nggak akan kupas ya karena bahas agility itu panjang sekali ya. Setiap kompetensi yang saya tulis di sini bahasnya panjang Bapak Ibu ya. Sehingga saya tidak akan kupas di sini. Ini kita baru perkenalan kompetensi apa saja yang dibutuhkan begitu ya. Nah, kemudian global connected ya. Dengan terkoneksi secara global, maka kita butuh kemampuan untuk bernetworking ya. Kalau kita gagal punya kemampuan itu, maka yang terkoneksi secara global ini jadi sia-sia ya. Nah, networking itu apa? Cara untuk secara efektif berkomunikasi ya, mensuburkan trust yang muncul dan respect ya. Karena ingat, yang kita terkoneksi ini suatu value ya, suatu value yang mana kita perlu dengan baik untuk bisa berkomunikasi dengan yang di luar gitu ya. Kita bisa menumbuhkan trust ya, karena belum tentu yang kita terkoneksi ini kita kenal cukup dalam ya, tapi ya udah terkoneksi aja ya, misalnya di Facebook ya, di LinkedIn dan lain sebagainya ya. Kemudian data dan information. Nah, ini juga penting karena ini seliweran, ini terus kita terpapar ya. Maka ketika kita masuk dalam dunia itu, kita harus apa-apa berdasarkan data driven namanya ya. Kompetensi data driven ini penting. Misalnya Bapak Ibu di sekolah ya, ketika kita memutuskan buka kelas baru atau tidak buka kelas baru, biasanya apa yang kita lakukan sebelum kita masuk dunia digital ya? Biasanya mungkin kita akan tanya sono sini, kita pakai feeling, kita akan
lihat ketersediaan infrastruktur, biasanya begitu ya. Baru kita putuskan, oh buka kelas baru atau enggak. Tapi kalau hari ini kita tidak bisa tidak menggunakan data. Ya, jadi dalam mengambil keputusan kita harus menggunakan data. Ya, hari ini ada berapa murid, potensi berikutnya yang masuk akan berapa, ya, dan seterusnya. Apa saja yang kita bisa tawarkan, itu data dan informasi semua, Bapak Ibu. Ya, sehingga keputusan itu kita harapkan tidak melenceng jauh dari tujuan kita, karena kita sudah menggunakan data yang ada, ya. Dan kita bicara untuk menjadi cakap dalam menggunakan data, ya memang harus belajar lagi ya, cukup. Ini juga memerlukan waktu cukup panjang ya. Jadi ini baru perkenalan aja. Dan kemudian sekali lagi yang tadi ya, kita menggunakan alat-alat yang sangat memudahkan kita untuk berinteraksi, interaktif. Ya. Nah, sehingga apa? Karena alat-alat ini sudah mendukung, maka kita juga harus kreatif. Ya. Ketika kita berinteraksi, ya, tapi kita tidak kreatif, maka jadi boring. Jadi begini Bapak Ibu, bayangannya. Kalau Bapak Ibu sebagai pendidik, mungkin ada masa-masa kayak zaman COVID ya, kita harus mendeliver materi dengan menggunakan media online, ya, berinteraksi dengan menggunakan media online, entah Zoom, entah Teams atau lain sebagainya ya. Nah, coba bayangkan, murid-murid kita yang kita didik, kita di layar Zoom, mereka duduk di rumah mereka, di kamar mereka, atau di ruangan mereka, kita ngomong aja gitu ya. Lalu kita tidak cukup berkreasi untuk membuat peserta didik kita tertarik atau secara konsisten mengikuti apa yang kita bicarakan. Boring nggak tuh? Ya. Peserta didik kita pasti akan kesulitan mengikuti ya, kalau kita tidak cukup kreatif untuk membuat pelajaran kita lebih menarik dan lebih interaktif. Ya, bagaimana kita sebagai pendidik bisa nge-attract anak-anak kita itu untuk bisa mengikuti sesi di depan layar. Ya harus kreatif. Kalau kita cuma tanda petik ya, otoriter, oh semua buka layar, semua harus begini, harus chat, harus apa, ya akhirnya mungkin mengikutinya ya setengah hati gitu ya. Tapi kalau kita kreatif mendeliver materi yang sedang kita ajarkan, mereka akan secara senang ya, walaupun di depan layar, tapi mereka menanti-nanti ini Pak Guru, Ibu Guru lagi bikin apa di depan layar. Nah itu creativity ya. Tapi ilmu-ilmu atau teknik-teknik membuat kreasi juga membutuhkan waktu yang panjang lagi Bapak Ibu ya. Nanti di lain kesempatan semua kita bisa kupas satu persatu ya. Oke, yang berikut. Nah, dengan dunia yang fleksibel begini, maka tentunya kita harus membuka pikiran kita ya. Kadang kita ada suatu idealisme ya, suatu kerangka yang mengkerangkeng. Kerangka pikiran yang mengkerangkeng hal-hal yang kita believe, yang kita percaya ya. Padahal dunia sekarang nggak bisa kita tanda petik ngotot-ngotot ya, harus sesuai dengan pola pikir kita. Pola pikir kita ini mungkin ada yang sudah obsolete Bapak Ibu, sudah usang ya. Nggak semua mungkin, tapi ada hal-hal yang kita percayai, oh ini nggak bisa, harus begini, X ialah X. Tapi di dunia sekarang nggak bisa begitu ya. Kita harus open mindset untuk bisa lebih fleksibel ya. Karena ini pentingnya ya menjadi open mindset ya. Kita harus melihat view yang banyak ya. Different sudut pandang yang dimiliki dari berbagai. Karena ingat ya, kita ini kaitannya dengan terkoneksi secara global, secara cepat ya. Dan kita langsung berhubungan dengan banyak orang secara waktu yang cukup cepat begitu ya. Nah, kita lalu dengan diri kita yang punya pandangan yang nggak bisa diutak-atik, wah itu repot Bapak Ibu ya. Karena kita tidak bisa pungkiri manusia itu diberikan Tuhan akal budi, pemikiran, latar belakang yang berbeda-beda, yang sudah pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ya. Jadilah kita harus fleksibel, karena sekali lagi kita akan mempunyai teman yang
banyak sekali dengan waktu yang cepat. Seperti kadang-kadang tiba-tiba di LinkedIn ada yang connect ke kita, ya. Siapa itu, kita tadinya nggak kenal, tiba-tiba connect jadi kenal, gitu ya. Nah, kita baru kenal, tapi kita maksain pola pikir kita. Akhirnya orang yang baru kita kenal itu yang mesti jadi teman, bisa akhirnya mengundurkan diri, tidak jadi teman. Ya, itu contoh-contoh yang menurut saya value yang mestinya penting untuk bisa menjadi hal yang baik untuk kita maju, tapi jadi terbatas karena kita tidak siap untuk bisa fleksibel, mempunyai pikiran yang terbuka agar ada perubahan ya. Karena kan yang pasti itu ialah perubahan, begitu ya. Nggak mungkin dunia itu nggak berubah, pasti berubah. Status quo itu pasti geser. Ya, jadi kita harus bisa menerima masukan-masukan terutama dari anak-anak muda nih yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau saya interaksi sama anak saya, sama teman-teman pemuda-pemudi di gereja gitu ya. Kadang-kadang kita ngikutinnya bingung ya. Tapi saya sering tercengang gitu ya. Sampai sebegitunya ya anak-anak muda zaman sekarang luar biasa punya ide pemikiran yang dulu saya nggak pernah pikirkan sebelumnya begitu ya. Nah, kita harus fleksibel untuk bisa menerima itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini kompetensi yang juga sangat penting ya, karena dunia ini harus menuntut kita supaya adaptif, maka kita harus mengantisipasi ya, bahwa sesuatu yang berubah itu dengan kita bisa mengadaptasi, maka yang kita adapt atau kita terima itu kita anticipate. Bapak Ibu bayangkan, sesuatu yang berubah, kita mengadaptasi, tapi kita polos-polos saja, kita nggak memikirkan, nggak mengantisipasi bahwa itu sesuatu yang baru. Wah, itu serem Bapak Ibu ya. Kita bisa kaget, bisa shock ya, bisa kecewa ya, atau bisa kita bingung ya, dan lain sebagainya, karena kita tidak mengantisipasi ya. Kan Bapak Ibu mungkin juga ikuti ya, bahwa ya kalau kita bicara negative side of the world, sekarang ada banyak perang ya, ekonomi lagi kurang begitu baik gitu ya. Lalu kita tidak prepare itu, kadang kita langsung shock gitu ya. Aduh, ini kok hari ini begini amat gitu ya. Padahal kalau kita lihat ke depan ya, sejak zaman dunia digital ini, itu kan banyak disruption ya, hal-hal yang mendisrupt, mengacak semuanya, kayak seperti mereset apa segala sesuatu itu seperti baru gitu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan lah, banyak hal tuh yang mendisrupt everything. Misalnya ojek konvensional, tiba-tiba ada ojek online. Itu disruptionnya besar-besaran Bapak Ibu ya. Kalau tidak diantisipasi, maka kita tidak siap beradaptasi dengan atau menggunakan atau memakai ya teknologi yang baru itu ya. Akhirnya kita ketinggalan, tidak bisa memanfaatkan ya. Atau yang mungkin berprofesi di ojek offline atau ojek konvensional zaman dulu ya, akhirnya kan kehilangan pekerjaan karena misalnya tidak cukup adaptif untuk segera mendaftar jadi mitra dan seterusnya gitu ya. Itu contoh ojek online aja sih. Dan sedangkan Bapak Ibu banyak sekali ya, e-commerce, kemudian social media, everything ya. Itu menuntut kita itu anticipate bahwa ini ada apa lagi yang baru ya. Kadang kalau lihat yang baru, misal aplikasi yang masih booming sampai hari ini kan TikTok ya. Kadang kita kalau pakai kacamata pikiran zaman dulu gitu ya, apa sih orang joget-joget gitu kan ya, nggak anticipate gitu ya. Padahal di situ bukan cuma soal joget-joget, tapi ada suatu perubahan budaya ya. Suatu kan sekarang juga digabung sama marketplace ya. Ada suatu potensi, ada suatu peluang, dan banyak hal terjadi di dalam situ. Ya, dan ketika kita tidak mengantisipasi, maka akhirnya ya mungkin kita jadi bilang oh itu sesuatu yang tidak baik, padahal belum tentu ya. Dan sebaliknya, mungkin sesuatu yang tidak baik itu tapi kita terpakai gitu ya. Nah, itu yang saya pikir kita perlu mempersiapkan ya. Malam ini saya buka sekali lagi, ini hanya perkenalan tentang kompetensi digital ya. Kalau di sini ada 6 ya.
Sebenarnya kompetensi digital banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya coba mengambil dari karakteristik digital world yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Eh, nah, untuk beberapa situasi di dunia digital itu apa saja kompetensi yang dibutuhkan ya. Nah, ini kita bisa bicara panjang lebar, kita bisa mengupas nanti juga khususnya bagi dunia pendidikan ya. Bagaimana sih agile di dalam mengelola yayasan atau sekolah hari ini ya. Karena dunia sekarang cepat ya tentunya kita nggak bisa lagi misalnya rapat yayasan sebulan sekali kalaupun ketemu misalnya ya. Atau mengambil keputusan di operasional sekolah itu butuh meeting dulu 3 bulan. Itu udah nggak bisa Bapak Ibu ya. Segala sesuatu bahkan mungkin bisa di-decide di meeting online di dalam sesimpel WA group bisa jadi decision ya. Dan itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan enterprise eh, dalam mengambil keputusan ya. Para top manajemennya itu sering sekali take decision dari WAG, dari Zoom ya, tidak harus meeting berlama-lama apa, tapi kenapa? Karena untuk berkompetisi kan begitu ya. Si kompetitor melakukan itu, mereka sangat cepat, sangat lincah, agile. Lalu kita nggak bisa mengikuti ya kalah. Kita kalah saing, gitu ya. Masih dengan pola-pola lama yang membutuhkan eh, sesuatu yang panjang, lebar, dan dalam. Akhirnya menyengsarakan kita sendiri ya. Nggak. Hari ini speed, efisiensi. Nggak perlu kita harus ketemu semua, kalaupun waktunya cocok gitu ya. Tapi cukup sekarang janjian. Kalau urgent, Zoom. Di Zoom take decision. Ya memang dunianya begitu Bapak Ibu. Ya. Dan semua ke arah sana. Sehingga membutuhkan kompetensi agile. Nah, itu contoh sekali lagi ya. Jadi ada 6 kompetensi digital yang saya sharing di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa mengupas lebih jauh ya. Ini memang Bapak Ibu baiknya berupa workshop penuh ya, workshop yang eh, ada ruangan waktu yang cukup ya untuk membahas, untuk berlatih ya. Karena kita bicara teori kadang oke sih kita mendengar mungkin dalam permukaan kita mengerti ya. Tapi dalam mengerjakan atau melaksanakan sehari-hari di organisasi kita mungkin kita perlu latihan ya di dalam workshop dan seterusnya. Nah, demikian apa yang bisa saya bagikan malam ini dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat ya. Dan memang betul ini membutuhkan waktu yang lebih panjang kalau kita mau pelajari ya untuk masing-masing kompetensi ini. Dan juga masih ada kompetensi-kompetensi lainnya yang juga cukup penting. Misalnya yang tidak ada ditulis di sini, salah satunya yang penting ialah business savvy. Ya. Business is not about profit, is not about money oriented, no. Kalau kita bicara bisnis kadang-kadang banyak orang yang langsung konotasinya uang, keuntungan, no. Hari ini enggak. Bisnis prosesnya banyak ya. Memberikan value untuk customer, untuk masyarakat, itu yang paling terpenting ya. Nah, bisa kita paham dan mengerti apa itu sistem bisnis, maka itu menjadi suatu kebaikan untuk organisasi pendidikan kita ya. Nah, itu juga satu kompetensi yang juga panjang sekali kalau mau dibahas untuk organisasi pendidikan kita gitu ya, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan untuk bisa berbicara beberapa kompetensi digital yang sangat-sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat terbatas, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung siaran langsung Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dan Bara Digital Ministry. Kita telah mendengarkan paparan yang sangat mencerahkan dari Pak Markus, dan sebagai kesimpulan bahwa poin krusial yang perlu kita bawa pulang adalah kecakapan digital bukan lagi tentang alat, melainkan tentang strategi, mindset adaptif, dan tata kelola yang harus segera diintegrasikan ke dalam DNA setiap organisasi pendidikan. Nah, kegagalan memahami aspek kritikal ini akan membuat institusi tertinggal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, ada masukan, kritik, dan saran, kami persilakan di kolom komentar. Akan kami sampaikan kepada Pak Markus, dan sesi berikutnya kita akan masuk dalam tanya-jawab bersama dengan Pak Markus. Terima kasih untuk kebersamaan
yang Bapak Ibu sudah luangkan pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.